Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Mulan menjelaskan, kompetisi besar 4 pengadilan adalah kompetisi antara 4 pengadilan. Ini akan diadakan setahun sekali. Misalnya, di antara murid tingkat perunggu, para jenius di daftar perunggu akan berpartisipasi langsung, karena lainnya murid tidak akan berpartisipasi. Demikian pula, murid tingkat perak langsung bergabung dengan para jenius di daftar perak, dan pada akhirnya mereka akan diberi hadiah sesuai dengan hasil murid di setiap halaman. Untuk hadiah ini, individu yang berpartisipasi tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang murah hati, tetapi senyawa manapun yang bekerja dengan baik, kepala sekte akan mewakili sekte dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada senyawa itu. Ini adalah hal yang paling penting, ucap Mulan. Aku mengerti, ucap Lu Ming mengangguk. Sekarang kamu berada di daftar perunggu, dengan cara ini, akan ada 10 jenius daftar perunggu di Akademi Suzaku. 2 bulan kemudian, kamu akan mewakili Akademi Suzaku dalam kompetisi. Selama periode ini, kamu harus berlatih keras dan mendapatkan peringkat. Kamu tidak hanya akan memberi Anda penghargaan secara pribadi, tetapi juga seluruh Akademi Suzaku akan mendapat manfaat, ucap Mulan tersenyum. Lu Ming tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan keluar semua yang saya bisa, ucap Lu Ming. Kemudian dia memandang Feng Wu dan berkata, Feng Wu, apa yang kamu katakan beberapa bulan yang lalu? Saya mengatakan bahwa jika saya berada dalam jarak 4 bulan, setelah mengalahkan Yao Tianyu, kamu akan makan besar, ucap Lu Ming. Hei, mengapa kamu ingat dengan sangat jelas, Sister Mulan memberimu 3000 poin kontribusi, apakah kamu masih memikirkan tentang makanan besarku, ucap Feng Wu memberi Lu Ming sebuah tatapan angkuh. Lu Ming menggosok hidungnya dan berkata, itu masalah lain. Aku sudah memikirkan makanan besarmu selama beberapa bulan, ucap Lu Ming. Ya, itu bukan hal yang sama, haha, kamu harus membawakan pang untukku, Pak Tua. Pang Si mencemooh dari samping. Hei, batu besar, apa yang kamu bicarakan, ucap Feng Wu berkata dengan marah. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan beberapa orang, dan sekelompok orang meninggalkan puncak Suzaku dan datang ke kota Suanjian. Semua orang makan dan minum sepuasnya, dan ketika mereka kembali, hari sudah larut malam. Malam ini, Lu Ming tidak berlatih, tetapi istirahat malam yang nyenyak. Keesokan harinya, Lu Ming berjalan menuju Hall of Contribution. Dia akan menukar peraknya dan beberapa buku seni bela diri menjadi poin kontribusi, dan kemudian menukarnya dengan darah monster untuk berlatih. Dia memiliki lebih dari 4 juta tael perak, dan 3 buku rahasia seni bela diri. Mereka adalah seni bela diri ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang, tebasan gelombang liar, seni bela diri fisik tingkat tinggi tingkat Huang, Teng Yunbu, dan kungfu tingkat tinggi tingkat Huang, kungfu Hunyuan. Namun, Lu Ming tidak berniat menukar Teng Yunbu, dan berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri untuk berlatih. Lagi pula, waktu pelatihannya terlalu singkat, dan tidak ada bandingannya dengan murid-murid lama yang telah berlatih selama beberapa tahun, atau bahkan 5 atau 6 tahun, 7 atau 8 tahun, para murid tua itu, apakah itu keterampilan tubuh, keterampilan ofensif, atau keterampilan bertahan, tidak akan pendek panasnya tidak lemah. Tapi Lu Ming hanya berlatih 4 jenis seni bela diri sekarang. Tinju naga api, langkah ular naga, teknik pedang cahaya mengalir, Gang Huo Spear Jue. Pada kondisinya saat ini, tinju naga api dan Dragon Snake Step sudah terlalu sulit untuk digunakan, dan dia harus mengembangkan keterampilan bela diri yang lebih tinggi. Dia berencana untuk fokus berlatih Teng Yunbu dan Gang Huo Gunjue sebelum persaingan akbar akademi keempat. Adapun seni bela diri lainnya, dia tidak memiliki banyak energi. Ini karena suara nyanyian di kuil agung sudah berapa lama sejak dia mulai berlatih. Ini baru sekitar 10 bulan, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan pernah bisa mengolah seni bela diri ini ke tingkat yang tinggi dalam waktu sesingkat itu. Setelah datang ke aula kontribusi, Lu Ming menukar gelombang gila dan Hunyuan Kungfu untuk poin kontribusi, total 30.000 poin kontribusi ditukar. Selain itu, dia menukar 2 juta tael perak menjadi poin kontribusi,
dan menyimpan lebih dari 2 juta tael perak untuk dirinya sendiri. Sebanyak 50.000 poin kontribusi, ditambah poin kontribusi Lu Ming yang tersisa, total 55.000. Kemudian, Lu Ming mulai menukar esensi darah monster itu. Monster tingkat 9 tingkat kedua berharga 1.600 poin kontribusi, dan Lu Ming menukar 25 salinan, menggunakan total 40.000 poin kontribusi. Selain itu, Lu Ming ditukar dengan soft armor tingkat 2 tingkat atas, yang berharga 3.000 poin kontribusi. 55.000 poin kontribusi tiba-tiba menyusut menjadi hanya 12.000 poin kontribusi. Kecepatan pengeluaran ini sangat menakutkan. Lu Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit patah hati, tapi itu sangat berharga untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih. Lu Ming tidak melahap darah monster-monster terus-menerus, tetapi melahap dan memurnikan sebagian setiap 2 hari, sehingga fondasinya tidak stabil. Di lain waktu, Lu Ming mencurahkan sebagian besar pikirannya pada Teng Yunbu. Selain itu, Cloud Steps dan Ganghuo Gunjue juga membutuhkan waktu untuk memahami potensi api. Setiap kali dia memahami kekuatan api, sebuah gunung berapi akan muncul di benaknya. Kekuatan vulkanik semacam itu akan menembus hati. Yang mengejutkan Lu Ming, karena pemahamannya tentang kekuatan api semakin dalam, dia berlatih Ganghuo Gunjue, dan efeknya lebih baik dari biasanya, seolah-olah dia berlatih di domain api Lingnan sepanjang waktu. Waktu berlalu hari demi hari, dan kompetisi tahunan akademi keempat semakin dekat. Selama periode waktu ini, suasana di 4 halaman Sekte Pedang Xuanyuan menjadi semakin tegang, dan semua jenius di daftar perunggu berlatih kerja keras di pintu tertutup, berharap untuk melangkah lebih dekat. Dan semakin banyak orang yang melangkah untuk menantang tahap perunggu, berharap selama periode waktu ini, mereka akan bergegas ke daftar perunggu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 halaman. Lebih dari sebulan kemudian, Ganghuo Gunjue membuat terobosan lagi dan melangkah ke tingkat keempat. Dan ketika persaingan besar 4 pengadilan akan dimulai, Ganghuo Gunjue telah mencapai puncak tingkat keempat, tetapi tampaknya telah menemui hambatan, dan sulit bagi Lu Ming untuk menerobos tidak peduli bagaimana dia berlatih. Yang paling meningkat adalah Teng Yunbu. Dengan peningkatan ranah seni bela diri, pemahaman para prajurit tentang seni bela diri akan semakin dalam, dan mereka akan dapat berlatih seni bela diri tingkat rendah lebih cepat. Misalnya, jika seorang seniman bela diri tingkat raja bela diri diminta untuk berlatih seni bela diri tingkat Huang, mungkin diperlukan waktu kurang dari 2 hari untuk mencapai tingkat ke-6. Oleh karena itu, Lu Ming sekarang berlatih Teng Yun, peringkat tinggi Huang, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari ilmu pedang Liu Guang sebelumnya. Dalam 2 bulan, Lu Ming langsung mengolah Teng Yunbu ke level tertinggi, level ke-6, kesatuan manusia dan seni bela diri. Dan setelah memurnikan 25 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat 2, kultivasi Lu Ming juga telah dipromosikan ke puncak seniman bela diri tingkat 8, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat 9. Pada saat ini, Sekte Pedang Xuanyuan mengantarkan momen tersibuk dan paling mengasyikkan tahun ini. Persaingan 4 halaman. Pada saat ini, pada dasarnya semua murid Sekte Pedang Xuanyuan kembali ke Sekte Pedang Xuanyuan. Meskipun sebagian besar murid tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, melihat duel para jenius paling puncak di berbagai alam akan sangat membantu kultivasi seseorang. Terlebih lagi, kali ini di Grand Competition of the Four Courts, sebenarnya ada 4 raja pemula di panggung yang sama. Ini sangat langka dalam sejarah Sekte Pedang Xuanyuan, dan tentu saja lebih menarik. Lu Ming, aku di sini untukmu. Pada hari persaingan akbar akademi keempat, sebelum fajar, Hua Qi dan Pang Xi mengetuk pintu kamar Lu Ming, dan Hua Qi mengisinya dengan sebuah buku kecil. Ini, Lu Ming sedikit bingung. Ini informasi dari semua jenius di daftar perunggu, kamu bisa melihatnya, mungkin itu akan membantumu, ucap Hua Qi. Apa, informasi tentang semua jenius di daftar perunggu, bagaimana kamu mendapatkannya, ucap Lu Ming terkejut. Kakak Lu Ming, Hua Qi menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan ini, dan mengundang banyak murid lama untuk membantu mengumpulkannya. Sekarang saya telah menemukan bahwa pria yang nimfomaniak ini tidak memiliki apa-apa selain banyak uang, ucap Pang Xi. Hei, batu besar, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku tidak punya apa-apa?
Tapi aku punya banyak uang. Biarkan aku memberitahumu, aku punya banyak segalanya, ucap Huachi dengan marah. Hati Lu Ming tergerak, dan dia tidak bisa menahan perasaan tergerak. Dapat dibayangkan bahwa mengumpulkan bahan-bahan tersebut jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan sedikit uang, itu pasti jumlah yang besar. Dia merasa bahwa identitas Huachi tampak sangat sulit. Terima kasih. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Aku hanya tidak ingin kamu kalah telak. Lagi pula, kita berada di asrama yang sama. Aku tidak merasa malu jika kamu kalah telak, ucap Huachi meninggalkan kalimat, berbalik dan pergi. Kakak Lu Ming, mari kita berangkat bersama nanti, ucap Pang Xi menepuk kepalanya dan pergi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.